Sekarang aku lagi belajar bahasa Jepang, Prancis, sama bahasa Inggris. Je m'appelle Fanny, itu artinya nama saya Fanny. Zai mon Ank, il habite à Paris, et toujours parle anglais avec moi. Ohayo gozaimasu, watashi no namae wa Fanny desu. Gitu kalau perkenalan diri. Aku merasa bahasa Indonesia sama bahasa Inggrisku hancur. Bahasa Indonesia juga? Bahasa Indonesia itu kadang SPOK-nya kurang jelas. Oh. Subjek, predikat, kata kasar, Kadang aku iri loh sama anak-anak yang lahir di Inggris, lahir di Eropa sana. Masih kecil-kecil lebih bisa bahasa Inggris loh. Aku bukan. Aduh, mana lah. Jadi mau bahas apa lagi yang mereka gunakan? Pengen kembali ke S1 untuk belajar sungguh-sungguh teologi. Berarti sekarang ini dalam penyesalan ya? Tadi pertanyaannya apa? Sibuknya dunia, siapa orang yang pasti selalu kamu hubungi setiap Nggak hari? ada. Padahal kan Om seorang pendeta, bukannya seharusnya menghubungi Tuhan Yesus ya? Nah itu sih. Oke, hari ini kita hari ini kita nggak ngomong yang berat-berat. Kita main game aja. Oke. Judulnya Berani Berani Healing. healing. Anda termasuk yang mana? Berani healing atau takut healing? Menurutku ya aku nggak mungkin takut healing. Kenapa? Ya pasti orang pengennya ya sembuh dari segala sesuatu yang menyesakkan. Segala Sesuatu yang menyesakkan atau yang membebani dia. emang coba sebutkan dua hal yang menyesakkan Anda atau yang membebani diri Anda. Oh, Kok jadi kayak buka aib ya? Enggak dong, itu kan bukan aib. Ini aku Oke. harus melayani perempuan. Ya Allah. Thank you. Silahkan. Hmm, Jadi kotor ya? Nih. nggak apa-apa loh. Ya, aku love language aku kan act of service Oke. sama Aku physical attack. sama gift attack ya, buset. Aduh, ini kayaknya posisi duduknya aku sini, aku sini ya. Tiba-tiba tak, aduh. Bercanda. Kalau aku act of service sama sama ini act of service sama gift. Oh, Gifts itu sih. Oke. Nih, yang coklat sama vanilla kita sisain 2. Tahun depan kita coba rasanya masih sama apa enggak? tahun depan ya. Kecepatan nggak sih kalau tahun depan? Kecepatan. Takutnya sekitar 70 tahun lagi lah. Karena kan kalau tahun depan, matinya kita tahun depan kan terlalu cepat 1 tahun. 70 tahun lagi aja. 70 tahun. Iya, biar pas sama usia seharusnya. Agak mind blowing ya. Kenapa harus 70 tahun? Karena kalau kan Om bilang, ayo kita makan tahun depan. Ini kan udah berubah. Siapa tahu jadi racun, kan kita bisa aja mati. Ya udah 70 tahun aja sekalian. Oh, Supaya jadi pas usia kita makan nggak secepat itu. aku kurang 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 mudeng. ya, kurang muden. Karena kurang tidur aku semalam. Sama ini, mungkin karena kurang tidur itu kali ya. Jadi kayak dari ruangan ber-AC, misalnya nih, aku dari kamar, naik mobil, hidupin AC langsung flu, wow gitu. Nanti jalan gitu. Turun kan tadi kan jalan tuh dari rumah, bawa mobil ke pasar, nyari sarapan, parkir kan Mitra panas banget tuh. Pas buka pintu, langsung kena cahaya kan, itu langsung Oh, flu. Habis itu udah hilang, duduk makan. Masuk mobil, kan mobil ketutup ya, kan panas tuh. Itu langsung flu lagi. oh alah. Sensitif ya? Sangat. Emang belakangan ini lagi sensitif aku.
Kayak tadi lah, kita kan di bawah tuh, pas masuk ke hotel nih kan, buka pintu tadi masuk lift itu sebenarnya udah gatal-gatal tuh. Kenapa tuh ya? Tapi mungkin itu kurang istirahat aja, jadi sensitif. Kemungkinan ya, menurutku. Kalau perempuan sensitif itu pas lagi apa? Nggak tahu juga ya, Pas lagi datang bulan. Ya, kata orang-orang gitu. sensitif bagian mananya dulu. Kalau soal pilek kan nggak ada hubungannya. Iya kan, sensitif kan gak harus pilek doang dong. Kan Tadi kan banyak. kita bicarain soal itu. Pilek, ayo udah, nggak usah pilek lah. Yang lain, apa sensitif? Kayak lagi bad mood gitu. Nggak tahu juga ya, kurang paham juga. Soalnya aku kayaknya biasa-biasa aja. Iya. Udah oke deh, kita main dulu deh. Jadi di sini ada pertanyaan. Oke. Pilih, baca, jawab. Jadi baca jawab. Ya mau diaduk dulu nggak? Boleh. Nanti kirain aku ngerjain pula. Boleh. Baca. Ini aku baca. Iyalah. Katanya jangan yang berat-berat. Enggak berat loh itu. Oke. Bila pendapatan setiap bulan kamu sebesar 10 juta, berapa banyak yang akan kamu tabung? Jawab. Menurutku tergantung pengeluaranku saat ini, kemungkinan aku akan menyimpan setengahnya. Oke. Nabung setengah. Mhm. Apa pertanyaannya? Oh ya, berarti nabungnya setengah. Oke. Nih, Oke. bayangkan kamu diberi kesempatan untuk memulai ulang kehidupanmu. Wah, kemanakah kamu akan pergi? Apa yang akan kamu lakukan di sana? Oh, aku pengen kembali ke SD supaya aku belajar sungguh-sungguh. Oh. Kayak Jadi sekarang Om mulai secara khusus pelajaran bahasa. Karena aku merasa bahasa Indonesia sama bahasa Inggrisku hancur. bahasa Indonesia juga. Bahasa Indonesia itu kadang SPOK-nya kurang jelas. Oh. Subjek, predikat, kata kasar, SPOK, keterangan tempat. Tapi sejauh ini kayaknya biasa aja. Iya, tapi pada saat menulis itu kadang aku harus bergumul. Oh. Mungkin ngobrol talking kan ya bahasa sehari-hari ya. Mhm. Tapi kalau kita mulai menulis sesuatu, apalagi kayak aku ya pengkhotbah, kan kadang harus menyusun dulu ke menulis. Kadang ya bermasalah. Tapi nggak inilah masih bahasa Indonesia, cuman bahasa Inggris. Aku tuh menyesal banget gitu. Waktu SMP dulu guru kami bahasa Inggris tuh ngajar-ngajarin kami. Malas banget aku ikut bahasa Inggris itu. Rupanya sekarang Iya. kadang aku iri loh sama anak-anak yang lahir di Inggris, lahir di Eropa sana. Masih kecil-kecil udah bisa bahasa Inggris loh. Aku bukan. Aduh, mana lah. Jadi mau bahas apa lagi yang mereka gunakan? Ya. Selain Inggris. Itu, jadi kalau mau diminta kembali aku mau kembali ke SD. SD dan SMP untuk belajar SD bahasa Indonesia dan SMP belajar bahasa Inggris. Oke. Sama pengen kembali ke S1 untuk belajar sungguh-sungguh teologi. Berarti sekarang ini dalam penyesalan ya? Kadang-kadang, Oh. Oke. kadang-kadang kayak berpikir kayak menyesal aja gitu. Aduh, kenapa waktu itu aku nggak belajar baik-baik ya? Mhm. Oke. Itu sih lebih ke arah itu. You, ini taruh sini aja ya. Apa yang jadi mood booster kamu ketika lagi malas-malasnya bekerja atau belajar? Mood booster ya.
Mungkin jajan, Hmm. nonton, Nonton apa? nonton nonton anime, baca manhwa, Anime? anime, Apa itu? animasi Jepang. Oh ya, judulnya? Banyak, Tokyo Ghoul, Attack on Titan. Oh ya. Jadi lagi gabut nonton itulah. Iya, Itu relate nggak sama hidup zaman sekarang? bagian mananya yang relate maksudnya? Ya, yang dirimu nonton lah. Ada nggak yang relate gitu? Nggak. Atau nggak ada sama sekali? Kayaknya nggak ada sama sekali deh, soalnya yang aku tonton itu genrenya fantasi, komedi, aksi. Padahal hidupku sendiri aja biasa-biasa aja. Nggak sefantastis itu Iya, ya? nggak sefantasi itu. Karena fantasi kan ada hal yang nggak logika. Misalnya, Misalnya seseorang punya power yang kayak superhero, itu kan di luar nalar. Kan nggak mungkin kan, nggak mungkin bisa di, apa tadi pertanyaan Om? apa ya? Aku nanya apa tadi? Ya begitulah. Pokoknya nggak ada yang relate. Tapi nonton. Iya. Itu bukannya ngebuang waktu nggak sih? Ya kalau orang yang nggak suka nonton mungkin buang waktu, tapi bagi orang yang suka itu adalah hiburan. Oh, oke. Udah ya. Jadi ini rules-nya itu sebenarnya nggak ada rules-nya. Aku bikin aja rules dari permainan ini. Jadi kayak misalnya setelah aku baca nih aku jawab. Terus bisa ditanya lagi. Bisa langsung ditanya. Misalnya jawaban. Tanya balik. Ya, bisa. Jadi nggak monoton satu jawaban selesai. Oke. Oke, Bu. Dikala sibuknya dunia, siapa orang yang pasti selalu kamu hubungi setiap hari? Topik apa yang biasa kalian bicarakan? Siapa tuh? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Palingan hubungi kamu, nanya topik yang mau kita bahas di podcast. Padahal Palingan, terus palingan, aku kan kebetulan lagi kerjain satu project, nulis. Ya palingan itu sih topik-topiknya aja. tadi pertanyaannya apa? Sibuknya dunia, siapa orang yang pasti selalu kamu hubungi setiap Nggak hari? ada. Padahal kan Om seorang pendeta, bukannya seharusnya menghubungi Tuhan Yesus ya? Kayak Aduh, curhat sama Tuhan. guys, aku tertampar. Baru kali ini seorang pendeta kayak Masa? ibaratnya lagi main catur kena skak tuh. Nah, Iya ya, kenapa nggak kepikiran ya? nggak tahu juga. Cuman aku lagi belajar dari temanku. Dibilang apa yang dilakukan tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Oke. Jadi Kan aku, ini pun jadi aku nggak perlu. gampang aja loh, itu kayak bukan. Pagi Om kan seorang pendeta, wajar nggak sih? Orang pasti tahu lah. Guys, kalian menyimpulkan sendiri. Ya, siap salah. Oke. Jadi boleh lah gitu ya pendeta. Jadi untuk pendeta itu dikhususkan gitu ya. Nggak juga sih. Nah, Lanjut. oke. Ya, kena itu nggak? Seandainya kamu tidak membuat keputusan ini, kehidupanmu yang sekarang pasti akan jauh berbeda. Keputusan apakah itu? Keputusan. Sepanjang hidupku sih aku belum pernah ya buat keputusan yang terlalu membuat apa ya, yang buat berdampak gitu sama kehidupan aku yang sekarang. Kalau gimana? Kenapa jadi saya? Kan boleh tanya balik. Enggak, bukan begitu. Maksudnya jawabannya Ruth, aku bisa tanya balik untuk memperjelas jawaban itu. Bukan baca terus nanya ke aku. Oh, gitu. Sebenarnya boleh aja sih, tapi janganlah. Kan masing-masing punya pertanyaan. Oke. Tapi ini sih nggak terlalu ada ya.
Apa sih? Seandainya kamu tidak membuat keputusan ini, kehidupanmu yang sekarang pasti akan jauh berbeda. Keputusan apakah itu? Oh, jadi nggak ada. Ya udah, nggak usah dipaksain ada. Kan banyak ini. Oke. Pilihan mana yang lebih menarik? Menjelajahi luar angkasa atau dasar samudera? Apa yang ingin kamu ketahui di sana? Nggak ada sih. Oh ya, nggak penasaran batas dari luar angkasa? Nggak. Oh enggak ya, oke. Yang aku penasaran sekarang, gimana YouTube ini bisa subscribe-nya banyak? Berjuang keras dulu lah. Gimana tulisanku bisa cepat keluar? Itu aja. Oke. Jadi aku nggak mau habiskan waktu untuk hal yang lain. Sebutkan 3 topik yang dapat kamu bicarakan secara lancar selama 30 menit ke depan tanpa perlu persiapan. 3 topik ya. Mungkin satu topiknya soal anime yang judulnya Attack on Titan. Oke. Yang kedua mungkin apa ya? Cita-cita atau masa depan. Yang ketiga, banyak banget ya 3. Yang ketiga mungkin ya membicarakan diri sendiri lah. Oke, pertanyaannya kan sebutkan 3 topik yang dapat kamu bicarakan secara lancar selama 30 menit. 1, film, anime. Kedua adalah cita-cita. Aku pengen tahu cita-cita. Ceritakan. Cita-cita. Ya aku malah jadi bingung. Sebenarnya nggak kayak cita-cita ya. Harapanku aja di masa depan itu, aku nggak pengen jadi sesuatu yang apa ya. Pokoknya keinginan sih, bukan cita-cita. Aku keinginanku itu bisa keliling dunia, menetap di suatu tempat yang nggak dipenuhi dengan hiruk pikuk seperti kota ini. Alam. Contohnya Switzerland. Ya begitulah, karena di sana tuh memang kayak kepingan surga, a piece of heaven. Kalau itu sih keinginanku. Itu harapan. Iya, harapan. Oke. Yang ketiga tadi tentang kepribadian ya? Diriku sendiri. Dirimu sendiri. Oke, apa itu? Kok yang pertama dilompati? Karena menurutku Karena nggak paham juga Iya. ya. Oh, oke. Ya kok ya, maksudnya kalau mencari diri sendiri ya waktu orang juga bertanya soal diriku. Ya kalau aku jelasin bilang aku kayak gini kan nggak. Coba jelasin dulu. Dari mana ini? Ya, yang sejauh yang dirimu bisa menjelaskan. Aku suka, kalau hal yang aku suka ya, makan sih biasa aja. Masak. Aku suka masak, apalagi waktu masakanku itu dihabisin. Jadi selama di Sekina, di Pastori, setiap masakanku itu kayak dipuji tuh, buat seneng kali, apalagi habis. Jadi kalau dipuji tapi nggak habis kan kayak, itu beneran enak nggak sih? Tapi ini dipuji habis kan kayak, berarti enak ya gitu. Itu kan hal yang menyenangkan. Oke. Yang kedua mungkin aku suka, tapi sekarang belum pintar ya, tapi aku suka bahasa asing. Jadi sekarang aku lagi belajar bahasa Jepang, Prancis, sama bahasa Inggris. Jepang, Prancis. Tapi belum pintar ya, tapi sekarang aku lagi belajar ketiga bahasa itu. Oke, Prancis. Aku mau makan. Stop. Itu kan yang Om pertanyakan sama aku, belum tentu itu aku tahu. Oke, yang kau tahu lah. Yang ku tahu ya, bahasa Prancis nih. Yes. Oke, ini sedikit mendebarkan ya. Karena cara bicaraku, logat itu, aksenku itu kurang Prancis gitu. Iya, kurang Prancis. Okay. Jadi nggak ada yang tahu kok di sini. Salah pun siapa tahu ada kan nanti. Oh, itu beruntung aja tuh. Oke. Kok jadi apa ya, kalau ditanya jadi bingung gitu ya. Je m'appelle Fanny, itu artinya nama saya Fanny.
Apa? Zimapel. Je m'appelle. Zimapel, Jacob. Je m'appelle. Oke. Je m'appelle. Jadi oke, terus Zij mon oncle, il habite à Paris et il toujours parle anglais avec moi. apa artinya? Itu artinya aku punya paman di Paris, tinggal di Paris, dia selalu berbahasa Inggris denganku gitu. Ini cuman karangan ya, bukan benar-benar ada paman di Paris. Ya. Itu salah satu contoh kalimat dari Itu Prancis. Prancis. Jepang. Kalau Jepang, kalau Jepang sih kebanyakan kata-kata ya, tapi kalau kalimat yang ku tahu kayak perkenalan diri, Ohayo gozaimasu, watashi no namae wa Fanny desu. Gitu kalau perkenalan diri. Oh, halo semuanya, nama saya Fanny. Oke. Ya, yang lainnya ya kata-kata. Ada sih kalimat, cuman susah juga mikirnya. Oke, apa sih yang bikin seorang Stefani pengen kali belajar kayak gitu-gitu? Karena tadi kan aku bilang Keluar pengen negeri. keliling dunia. Jadi setidaknya aku tahu beberapa bahasa selain Indonesia. Gila sih, aku kok jadi ini ya. Iya. Jadi Jadi sekarang itu aku di dalam penyesalan kenapa nggak dari dulu aku belajarnya. Gitu. Kenapa? Jadi kalau pertanyaan tadi untuk kembali, lo akan balik ke situ. Kembali memutar waktu di mana aku bisa seharusnya menggunakan waktuku yang sia-sia belajar Oke, bahasa. katakanlah one day kamu akan ke salah satu another country gitu ya. What you do there? Apa yang aku lakukan ya? Mungkin Only holiday No. or you wanna make something? aku pengen tinggal di sana, benar-benar tinggal di sana, atau memang ya berpindah-pindah tapi nggak di Indonesia. Oh, pengennya keliling-keliling gitu. Bisa aja kayak aku tinggalnya di suatu negara, jadi nggak harus pindah tempat tinggal juga, tapi sering keluar gitu, keliling lah pokoknya. Gitu. Aku itu mimpiku begitu, cuman nggak bisa bahasa aku. Jadi tapi lo tau nggak? Aku kan ke Singapura tuh udah tiga kali ya. Singapura nih. Pertama pergi sama teman-teman. Jadi everything itu mereka yang atur lah, karena aku nggak ngerti bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Oh, oke. Jadi mereka bantu lakukan semua, mau imigrasi. Kan kalau ke sana kan kita mau naik kereta kan harus pakai kartu gitu kan, beli kartu, isi ini segala macam. Jadi aku tinggal jalan ya karena ada dibantu sama teman-teman. Itu yang pertama kali pergi. Pergi yang kedua kali sama, masih Bareng. dengan teman-teman juga. Dan ketiga kali aku challenge diriku untuk coba berangkat ferry dengan sendiri. Memang pada akhirnya tetap ketemu juga sama abang sama Cece di sana. Cuman aku dari Batam berangkat sendiri. Dan akhirnya jalan aku kan. Dan nyampe pelabuhan kan, mulai cek imigrasi, turun, bermodalkan alamat yang mau aku tuju. Hotel apa waktu itu yang nginep, lupa apa nama hotelnya. Cuman dia di Bugis Street, dekat situ. Jadi modalkan itu aku tanyain security semua, bukan security apa ya, pokoknya orang yang di situ yang temui. Aku hanya bilang, I wanna to go, apa waktu bilangnya? I wanna go To apa? Terus kutunjuk kayak ini aplikasi. And mereka ngomong sih, ada yang aku ngerti, tapi nggak bisa balas gitu ya. Oke. Dan itu aku beranikan. Tapi kayaknya asik deh. Iya, jadi aku tuh gini sih, aku salah satu orangnya penasarannya tinggi. Penasarannya tinggi. Jadi kayak bisa tuh, aku kayak pengen sesuatu yang kayak wow banget. Pasti aku akan challenge diriku. Kemana sih caranya kok? Kenapa orang itu bisa, kok aku nggak bisa? Nah itu. Oke. Cuman ya itu, untuk merutinkan diri mau belajar itu agak musuh terbesar itu diriku sendiri. Benar. Kayak memaksa diri untuk oke lah aku harus belajar, tapi kayaknya Iya.
Jadi guys, kalau kalian punya tutorial untuk itu, tolonglah tulis di komentar gitu ya. Tapi by the way, aku salut sih sama Ruth, bisa gitu ya, bisa punya mau keliling dunia. Dan jadi kata orang-orang ya, lu punya mimpi, memang dibutuhkan uang untuk mewujudkan. Tapi tidak selamanya everything selalu bicara soal duit. Hal-hal lain yang lu harus bisa mulai kerjakan. Kayak misalnya mau ke luar negeri, lu bisa nggak bahasa? Iya. Nah, udah mulai itu. Ada aja sih jalannya. Jadi, ya I think one day, ya dreams comes true gitu. Amin. Aku sih yakin itu sih, beneran orang-orang. Jadi kalau nanti ke sana jangan lupa ya. tapi lo tau nggak video yang kemarin aku kirim itu, yang aku akhirnya hapus kembali. Aha. Aku pikir nggak nyambung sama hidup lo, tapi kayaknya nyambung sih sama Soal apa sih? soal hidup yang nggak, dia living sih, tapi kalau istilah Omiter tuh slow living gitu ya, Okay. sama mirip-mirip gitu. Jadi ada seseorang tuh mereka memilih untuk hidup yang Jauh jauh dari keramaian, Iya. hiruk pikuk kota, dan mereka memilih untuk kayaknya, dan aku bilang gila, ini kayak mimpi gua gitu ya. Oh. Jadi pengen, karena menurutku ketika di situ kehidupan itu muncul di situ, kita lebih better, lebih sehat, dan lebih banyak apa ya, lebih bersinar dan juga lebih banyak berdampak gitu ya. Harus itu sih. Oke lah. Siapa sekarang? You? Nih? Coba lihat. Oh, berarti Om. Oh ya. Anggap mantanmu berada di hadapanmu sekarang. Apa hal yang ingin kamu sampaikan kepadanya? Apa ya? Halo. Enggak. Karena aku selalu mengucapkan kata-kata yang baik terhadap manusia. Ya harus kan? Ya, selalu setiap orang yang aku temui, yang selalu aku pesan, sehat-sehat. Oh. Intinya sehat. Karena gini, kalau nggak sehat, ya kita nggak bisa menikmati berkat yang ada di dunia ini. Nggak bisa jadi berkat juga. Iya. Ya kan? Jadi ya sebenarnya bukan buat mantan sih, siapa aja pun pasti aku selalu bilang gitu ya, kayak orang ulang tahun aku ucapkannya itu, sehat, kuat, bahagia dalam Tuhan, itu aja. Oke. Itu sih. Kalau Anda? Lanjut. Oh, ini mau tanya aku. Ya. Pengen toh. Ya. Tadi pertanyaannya gimana? Kalau ketemu sama mantan mau bilang apa? Kalau anggap mantanmu berada di hadapanmu sekarang, apa hal yang ingin kamu sampaikan? Personal banget ya pertanyaannya. Apa ya? Pengalaman sama mantan nggak ada yang ini lagi baik kayaknya. Nggak nanya pengalaman, apa yang mau Jadi mau dibilang? bilang apa coba? Mungkin maaf ya buat mungkin pernah nyakitin perasaan kamu. Iya. Gitu. Emang belum selesai? Maksudnya? Enggak. Ya gitu pokoknya. Oh. Dan itu aja. Ya udah. Lanjut ya. Apabila ada alarm yang setiap hari bertugas mengingatkan kamu untuk melakukan sesuatu, kira-kira hal apakah itu? Alarm. Alarm ini yang kayak jadi dari hati kita sendiri nggak sih? Maksudnya alarm yang kayak memang mengingatkan kita dari diri kita sendiri? Bagaimana? Kalau menurutku ya, kalau ini kayak alarm yang kayak peringatan dari, misalnya kalau aku ini ke Tuhan ya, peringatan dari Tuhan alarmnya. Menurutku untuk mengingatkan aku melakukan hal yang memang penting dan berguna. Apa itu hal yang Contohnya, penting dan berguna? Yang utama itu ya untuk mengenal dia lebih dalam dengan baca Alkitab. Yang berguna itu kayak ya udah kayak belajar bahasa yang memang aku pengen, dan pastinya itu kan berguna buat aku. Oke. Oke. Udah. Saya paling tidak rela apabila kehilangan kemampuan untuk pilih salah satu. Melihat, mengecap, meraba, mendengar, atau mencium. 5 panca indera itu. Oh, oke. Saya paling tidak rela apabila kehilangan. Aku nggak mau kehilangan dua semua.
Iyalah, Aku mau hidup normal. Kalau Anda gimana? ya sama. Iya sih, soalnya mau keliling dunia itu harus normal. Masa? Gak harus. Kamu merasa banyak orang suka salah paham tentang dirimu sebagai orang yang terlalu cuek mungkin ya, atau mungkin aku Tapi aku pikir Rutut orang yang cuek awal-awalnya. oh ya. Oh iya karena memang Tapi setelah tahu, enggak, ini orang nggak cuek. oke. Awal dulu ketemu di Sekina. Oke, oke. Yang bikin aku mulai berubah apa? Pikiran. Pikiran itu waktu Natalan ya. Natalan atau hari apa ya? Yang family apa ya? Family, Sekinah family. Iya nggak salah tuh. Yang Ruth bilang, ayo foto kita om katanya. Oh iya, itu kan mereka pada berfoto bareng keluarga aku yang Iya, merantau iya. ini nggak punya. Iya. Om kan sendiri juga di Iya, situ. iya. Ya Jadi, udah. iya maksudnya di situ kita, ya kok ini anaknya nggak cuek gitu. Kayak dia punya sosial juga kayak gitu Oh, kan. Ya. oke. Nah, terus pas ya habis itu ya pas kita ketemu lagi syuting dan segala macam kok oh ternyata ini anak ya sih memang pada akhirnya ada orang-orang yang memang ya kita nggak bisa lihat sebentar lalu menyimpulkan. Ya, ya. Don't buy a book by the Don't judge the book. don't Don't judge a book Aku by tadi bilang its apa? cover. Lupa. jangan menilai buku dari sampulnya. Om. Nih, oke. Apakah bijaksana untuk membagikan tujuan hidup dan rencana ke orang lain ketimbang menimpangnya sendiri? Bijak sih. Apalagi kalau ke orang dekat ya. Itu perlu. Sama orang yang kita percaya. Apalagi karena kita butuh saran juga kan pasti. Benar. Itu harus. Apalagi Alkitab bilang banyak nasihat itu kan bagus. Tapi juga perlu underline nih, tidak semua orang lu ceritain. Iya. Karena ada orang yang pasti nggak mendukung lo, ada yang bahkan menertawakan. Ya benar. Ya, jadi tujuan itu boleh diceritakan, tapi itu ke orang terdekat atau mentor atau pemimpin rohani, pendeta, gembala yang lu rasa dia better atau ayah gitu ya. Seorang bapak ya lu harus cerita. Cuman kadang aku sedih Ruth. Kenapa? Aku pernah ceritain mimpiku ke orang-orang. Oh, salah orang berarti Om. Berarti dia bukan orang yang cocok. Aku tertawakan. Katanya penipuan. Berarti itu bukan orang yang tepat. Bukan orang yang tepat atau mimpinya nggak tepat. Ya. Iya, setiap kali aku ceritain ke orang, aku udah semangat loh. Aku bilang aku tolong orang. Tidak semua mimpi itu orang bakalan menerima dengan se-excited yang kita cerita gitu. Itu di situ kadang aku sedih. Seberapa dingin atau hangat dunia yang kamu huni sekarang? Coba ceritakan. Dunia yang ku huni sekarang itu sangat panas, apalagi ketika siang hari. Berbeda jauh dengan kampung halamanku. Sebenarnya ini bukan bicara soal suhu sih. Tapi itu lihat gambarnya. Oh, ya udahlah. Udahlah. Oke lah, tapi katakanlah ini bukan bicara tentang suhu, bicara tentang atmosfer. Oh, mungkin tetap aja di panas-panasnya karena di mana di saat sekarang itu adalah saat-saat berjuang, jadi pasti panas. Perjuangan di tengah-tengah perjuangan kan pasti panas, nggak mungkin dingin. Masuk? Iya. Oke. Ya. Aku mencoba untuk memahami. Ya, betul. Oh, berarti belum paham.
Oke. Oke, dalam ajang survival, mana yang paling mungkin terjadi padamu? Terbunuh di awal, bertahan hingga babak pertengahan, menjadi juara. Mengapa kamu berpikir begitu? Survival ya. Kalau berjuang dengan musuh, aku akan menjadi juara. Berjuang dengan musuh. Ini kan dalam ajang survival nih. Survive kan? Bertahan hidup. Kalau aku bertahan hidup karena yang aku lawan ini kan terbunuh di awal, bertahan sama menjadi juara kan. Otomatis ini adalah lomba nih kan. Ada ya kan? Bukan perlombaan sih ini. Ya udah, Ini apa kayak- bantu aku memahami. Kayak misalnya Om lagi di dunia zombie nih. Oke. Nah, jadi Om bakalan terbunuh Ya di kalau awal. di dunia zombie aku bertahan lah. Nah, ya udah gitu. Kok ada perlombaan? Om bilang, kok lomba sama siapa? Ya udah, kalau zombie ya menang lah. Ini terlalu banyak untuk ini ya film zombie kayak gini nih. Ya, Tapi Tren kalau Tubusan. tapi kalau misalkan apa ya? Apa, Om? Kalau bertahan hidup misalkan gini, kita berdua katakanlah. Ini kan aku kan terpengaruh sama kata survival hidup ini kan. Aku malah memahaminya lebih kepada gimana orang bertahan hidup gitu loh. Ya benar juga sih yang tadi zombie. Cuman gini, katakanlah ini cuma kita berdua nih. Karena lu bukan musuh gua. Katakanlah ini roti tinggal satu. Siapa yang makan dia bakalan hidup. Aku akan memilih untuk aku mati aja di awal. Tapi gimana ya? Enggak seandainya kalau Iya, itu aku iya, memahaminya iya. seperti itu. Oke. Karena gini, dalam part of life-nya aku sering banget aku selalu memberikan posisi dan tempat yang harusnya aku ada di situ kepada Sering orang lain. berkorban berarti. Iya, lebih ke arah itu. Oke. Karena menurutku ya udah sih, mendingan lu lah ke situ. Emang tanpa bulu gitu, tanpa pandang bulu. Oh gitu. Jadi misalnya teman Om ini seorang yang dia nggak suka sama Om, benci sama Om gitu. Enggak apa-apa. Ya Allah. Oke. Aku pernah memberikan uang untuk orang bikin usaha, Oh. beli peralatan segala macam, dan udah gitu orang itu sempat maki-maki aku juga pakai handphoneku. Pakai handphone. Orang-orang semua udah bilang, udah Pak, datang ke tempatnya ambil semua barang-barang, kan lagian kan tempat usahanya udah tutup juga. Kulkas baru, kompor gas baru. Aku bilang udah nggak apa-apa, biarin aja. Iya. Demi kemanusiaan. Oh my god. Wait. Demi kemanusiaannya. Iya Iya. sih. Jadi kayak demi kemanusiaan. Aku mungkin akan lebih banyak. Karena menurutku ya itu sih yang dilakukan Yesus ya di Filipi 2 ayat 5 sampai 8 ya. Dia Tuhan gitu ya, ditinggalkan surga gitu. Dia mau datang, lepaskan kenyamanan dia. Jadi seorang hamba. Dalam keadaan seperti hamba itu, dia bahkan menderita gitu. Bukan hidup enak. Dia give semua. Ya, menurutku itu sih. Jadi ke beberapa kali dalam part hidupnya aku, ya udah. Kalau selama orang lain masih bisa. Tapi kalau lawan zombie ya mau menang lah aku. Atau berjuang demi orang yang aku sayang ya pasti beda lagi ceritanya. Oke. Gitu sih. Gimana? Nyambung gak nih? Nyambung. Oke. Lanjut. Ceritakan pengalaman berkesan yang membuat kamu semakin percaya diri. Pengalaman berkesan yang membuat aku semakin percaya diri. Mungkin ketika aku dipuji orang, Oh ya? terutama waktu masakanku dipuji, aku jadi semakin percaya diri buat masak buat orang lain. Tapi tadi aku bilang kamu cantik, kamu biasa aja. Loh, kan siapa tahu itu bukan nggak berkesan, Jadi nggak berkesan. udah biasa. Kan yang berkesan itu kayak yang memang benar-benar hal yang jarang atau yang gitulah.
Tapi dari tadi kan Ruth selalu bilang masakan gitu ya. Apakah sebenarnya lu udah bisa jawab sih? Kenapa? Apakah seseorang akan tetap bilang makanan lu enak meskipun dia belum makan masakan lu? Maksudnya? Apakah atau adakah? Adakah? Oh, ada. Tapi sebelumnya udah pernah. Tapi yang lagi ku masak belum. Oh. Jadi dia udah tahu, ini masakan dia ini enak. Ini pasti enak gitu. Kalau yang belum sama sekali? Ya nggak tahu, nggak pernah sih ya, dia harus coba dulu. Dari kapan kau bawa masakanmu biar kita coba sini? Biar aku juga bilang, hey, masakannya Ruth memang benar-benar enak seperti yang dia ceritakan. Datang ke Shakina lah Om. Berapa kali aku ke sana? Anda kerja ya? Ya harus ke sana pula ya. Nantilah ya. Nggak mungkin, tapi ya kali kan aku masak sesuatu bawa sini, tapi nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi Ya, kalau mau ya udah. Aku nggak bilang sesuatu ya, karena aku cuman pengen Coba. ya, Karena kan jenis masakan ini banyak. kan kadang-kadang kan orang itu, kadang ya manusia itu yang aku pelajari, dia punya maunya A, tapi kadang dia nggak pengen menyampaikan maunya, dia pengen orang langsung ngerti, oh ternyata maunya gitu. Kadang. Oke, aku ya. Iya. Jadi guys, minggu depan gua nggak perlu siapkan makan siang, ada yang bawa makan sini. Kayak gitu ya. Kenapa? Santai, panas. Enggak. Oke. Apakah tabu untuk meminjamkan uang kepada teman? Ceritakan prinsip dan etika dalam hal pinjam meminjam uang. Nanti aku akan jawab juga versi dan pengalaman hidupku. Tapi aku ingin, karena pertanyaan ini, aku ya? Iya. Kirain. Om lupa ya cara mainnya. Oke, ceritain Om. Pengalaman Om minjamin atau belum pernah? Bukan belum pernah, Pasti itu udah balik ya. lagi gue terlalu baik orangnya. Oke. Gimana? Pengalamannya gimana? Tunggu, aku harus cari kata-kata yang baik. Jadi dulu adik tingkat kampus, adik tingkat, Iya. ya, dia bilang gini, Bang, tolong kasih dulu uang 3 juta, Kasih atau pinjemin? pinjamin, karena aku harus wisuda. Oh, oke. Nanti minggu depan bapakku kirim baru aku balikin. Nah, karena kita dekat, pokoknya ya aku kayak adik-adik tingkatku semua aku welcome lah. Tanpa berpikir panjang, langsung oke, mana rekeningnya? Dan Ruth tahu, duit di ATM ku itu sisa 3 juta juga, 3.100.000 lah. Oke. Dan gua kirim 3 juta. Sisa berapa? 100. Dan itu 3 juta itu kan untuk kebutuhan gue sepanjang sebulan juga itu. Dan you know, sampai hari ini Oh, jadi belum balik tuh duit. udah berapa puluh, udah hampir 8 atau 7 tahun lah. Oh, gitu ya. Ya. Udah lupa lah ya dia. Mungkin. Tapi nggak tahu, mungkin dia dengar dari sini kan. Tapi bukan itu maksudku. Cuman aku hanya menceritakan bahwa aku pernah punya pengalaman semacam itu. Oh, I see. Itu baru satu doang. Berarti ada beberapa ya? Banyak banget. Dan tibalah saya pada satu ayat firman Tuhan yang menurut saya sangat membuka pikiranku. Dari? Dia bilang, jangan meminjamkan, jangan mengutangi orang. Kita nggak boleh kasih utang orang.
Akhirnya mindsetnya aku rubah, memberi. Jadi kalau orang minta 500, aku hanya bilang, ini uangku cuma 150. Mau nggak? Kalau mau ambil. Gak usah bayar gitu ya. Nah, nanti dia bilang, ya Pak, nanti saya transfer. Saya terserah lah. Jadi saya nggak, jadi Nggak saya terlalu kasih ide mengharapkan ikhlas aja enggak ya. lagi, karena udah aku kasih aja. Dibalikin syukur, Nggak dibalikin nggak pun. apa-apa. Bahkan ada yang pada akhirnya ingin membalikan. Ada yang balikan. Jadi kayak mereka udah dapat duit, mereka bilang, Bang, minta rekening, aku mau transfer nih uang. Nah karena dia udah mau transfer, aku langsung bilang, udah nggak apa-apa, simpan aja. Udah, aku rekening. Aduh Bang, nah jadinya kayak gitu. Keren. Nah lebih ke arah itu. Jadi ya. Tapi biasa sih, orang baik ini kadang malah jadi lebih gampang dimanfaatin, atau lebih orang jadi pengen manfaatin gitu. Ya sama lah. Tuhan kan baik ya. Makanya kan kebanyakan manusia cuman manfaatkan Tuhan. Datang waktu butuh gitu ya. Lagi sakit aja Tuhan. Giliran udah sehat, gereja aja malas. Iya. Orang-orang di mana itu? Nggak tahu juga lah. Apa yang menahan langkahmu selama ini? Mungkin menurut Kia ini yang menahan kayak kita pengen melakukan sesuatu, tapi ada yang enggak sih, pengen melakukan sesuatu atau membeli sesuatu ya menurutku ini, tapi ada yang membuat kita nggak bisa melakukannya karena ada yang lebih penting. Itu yang buat contohnya terlalu ini ya menurutku. Ya aku punya aku pengen beli suatu barang nih sekarang kan, tapi belakangan ini aku kayaknya nggak bisa, soalnya aku harus ngirim ke kampung. Terus aku punya adik juga yang lagi PKL ya, udah kan kita harus utamain. Nah jadi mungkin itu yang menahan langkahku untuk membeli barang itu. Ya, pertanyaannya apa sih? Menahan langkah? Apa yang menahan langkahmu selama ini? Oke. Jadi berani healing? Berani dong. Aku sekarang pikirkan orang yang dulu dekat denganmu, namun seiring waktu berjalan kamu merasa perlu membatasi diri dari orang tersebut. Iyalah, mereka toksik. Pelajaran apa yang bisa kamu ambil dari pengalaman itu? Wes. Pelajarannya adalah sebelum gini, jangan mudah mengizinkan siapapun untuk masuk dalam hidup lo tanpa lo kenal. Masuk atau bergaul ya maksudnya? Bergaul, dekat. Mungkin gini, aku kasih contoh lah ya. Ini ilustrasi aja untuk menjelaskan apa yang aku maksud. Ada orang-orang yang kita hanya cukup say hello aja. Iya. Ada orang-orang yang memang kita perlu ngopi di teras rumah. Sebatas itu. Ada orang-orang tertentu yang memang kita perlu ajak ke ruang tamu. Ada orang-orang tertentu yang boleh masuk sampai di dapur kita. Dan bahkan hanya ada satu orang yang bisa kita izinin dia masuk ke kamar kita. Ngerti maksudnya? Ngerti. Tidak mungkin orang yang harusnya duduk di teras atau yang say hello, dia lu izinin dia masuk sampai di kamar lu. Kenapa lu nggak izinin? Karena lu nggak begitu tahu dia. Sometimes, kadang dalam hidup itu kita lupa batasan-batasan itu. Kita udah nggak ngerti lagi mana teras, mana ruang tamu, mana dapur, mana kamar. Semua didapai. Akibatnya kita sendiri yang batasan gitu. Jadi dalam pertemanan pun sebenarnya begitu. Dan rumus ini harusnya kita pakai di semua lini kehidupan, termasuk hal pacaran juga sebenarnya. Ya selama lu masih pacaran ya udah izinkan dia sebatas ruang tamu. Atau udah mau tunangan gitu, ya udah kayak bisa sampai di dapur.
lu nggak bisa sampai di kamar. Hanya bisa kalau lu udah menikah. Iya. Dan itu cuma satu orang. Nah seringkali orang-orang nggak pakai metode semacam itu. Jadi baru pun pacaran, kenal pun baru 1-2 bulan, udah langsung kamar. Ya rusak lah ketika nanti, kan setiap itu kan selalu punya akibat gitu. Udah terjadi misalnya hamil lah, udah punya anak, akhirnya baru ready siap kan, ya jadi problem. Iya. Nah, itu sih, itu kalau ditanyain pertanyaan ini ya, as long as I live, itu yang aku temui dalam hidup. Oke. Jadi aku juga nggak bisa menyalahkan orang-orang yang mungkin pernah hadir dan jadi toksik gitu, jadi racun. Aku nggak bisa menyalahkan mereka. Yang aku salahkan adalah diriku. Kenapa aku tidak punya pengetahuan soal itu? Jadi selama ini Om biarkan masuk. Ya, bebas. Mantap. Dan sekarang aku jadi mulai lebih selektif dengan siapa aku harus investasi waktu banyak. Dan ya itu aja. Dan justru gini Ruth ya, semakin kita besar, kita jadi ngerti bahwa pertemanan kita makin kecil sebenarnya. Dulu tuh banyak, makin kita besar, makin kita, ternyata kita nggak perlu banyak kok teman yang banyak-banyak. Iya. Sama kayak makin kita besar mungkin nilai hidup kita udah pasti berubah. Kita nggak ada waktu lagi untuk hihiha yang nggak jelas gitu. Kita hanya akan cari orang-orang yang sefrekuensi, satu nilai, satu tujuan. Orang-orang yang circle-circle yang memang apa ya? Jadi rumah gitu, ngerti gak sih? Yang cocok buat kita. Cocok buat kita gitu. Kayak lu ketemu orang itu, lu pulang itu lu recharge gitu, lu jadi semangat fresh. Ada orang yang lu habis ketemu pulang tuh capek, kayak aduh menita banget perhatian, menita banget pikiran, kayaknya aku nggak mau ketemu lagi deh. Tapi ada orang-orang yang kita ketemu tuh kita pengen, gue pengen ketemu lagi deh, gue pengen ketemu lagi. Nah di situ berjalannya waktu itu jadi kebutuhan sih menurutku. Jadi kita lebih tahu dengan siapa. Ya, gitu sih. Oke. Lanjut. Oke. Bila kamu diberi kesempatan untuk menghabiskan satu hari bersama orang yang kamu rindukan, apa saja yang akan kamu lakukan? Yang aku rindukan saat ini ya, dari orangnya dulu ya, aku kasih tahu itu Mama. Dia aku pengen cerita bareng, masak bareng, shopping bareng, gitu, menghabiskan Podcast bareng. nggak sampai segitu juga sih. Ya udah, bareng-bareng aja. Can you say something for your mom? No, No? Why? lagi nggak ada aja. Oh, oke, ada. Oh ya, kemarin udah kan di video. Ya. Aku ya, Yes. dalam hidup ini berapa banyak manusia yang kamu benar-benar bisa percaya? Dulu banyak, sekarang makin sedikit. Yang dulu banyak itu memang benar-benar bisa dipercaya, Pak, menurut Om aja. Menurut aku aja. Tapi belum tentu ya, berarti belum pasti. Oke. Udah. Kita aja. Lanjut ya. Kalau Ruth? Hah? Oh, enggak itu. Kalau aku ya, pertanyaan tadi Nah. kurang dari 10 aja lah orang yang percaya. Kalau kamu di penjara, kegiatan apa saja yang akan kamu lakukan untuk mengisi hari-harimu di sana? Mungkin kalau aku nggak punya ponsel atau buku ya, mungkin ngapain ya, berhayal. Di sana bisa nggak sih kayak kita punya buku nggak ya? Di mana? Di penjara. Kayak kita bawa dari luar. Kayaknya ada deh, kan ada yang akhirnya kan di penjara mereka nulis kan. Mungkin Keluar aku- dari penjara langsung terbitkan buku, ada kayaknya. Kalau aku sih kayaknya belajar bahasa deh, karena di sana aku pasti punya banyak banget waktu. Jadi berarti Ruth ini
selain kerja, waktu tuh selain pakai buat nonton tadi, Iya. selain baca Alkitab dan doa, Mhm. untuk belajar sebenarnya. Iya. Oh, Jadi hebat mau sekali ya. dimanapun kita, saat apapun, belajar tuh harus. Apa? Kenapa coba kayak gitu-gitu? Nggak capek bang? Kan Ya lebih bagus capek. kan main Roblox, lebih bagus kan Main ML. ML. Main Roblox nggak tahu, nggak paham. Ya capek. Bahkan itu kayak apa ya? Beban bagiku, cuman itu yang membuat masa depanku nanti pasti Cerah. lebih nggak bisa Cemerlang. dibilang cerah ya, mungkin lebih gimana ya bilangnya, mungkin lebih dari apa yang kita harapkan ya, karena memiliki atau mengetahui banyak bahasa itu sangat diperlukan dimanapun menurut aku. Oke. Ya, bagus. Aku ya, udah capek kok mah. Please help me. Bisa-bisa dicoba main ya. Bila kamu sudah tidak ada, wow. Kamu ingin dikenang sebagai orang yang seperti apa oleh orang terdekatmu? Satu aja sih, Orang yang baik. inspirasi. Oh, orang yang Inspiration. menginspirasi. Yes. Makanya salah satu yang aku doa, ya as long as I live, aku harap hidupku Menginspirasi. menginspirasi orang lain. Keren. Itu aja. Mungkin orang-orang nggak percaya ya. Gue beli handphone ini, Mhm. iPhone 13 ini, itu dari uang tabunganku. Tujuan untuk apa coba? Untuk apa? Ya untuk konten doang. Oh, oke. Hanya untuk mengedukasi orang. Keren. Jadi nggak ada kayak ya buat keren. Enggak, no. Oke. Kan buat orang sayang banget, gila duit lu kok bisa segitu. Tapi menurutku ya udah, itu hidup. Dan yang paling bikin gua happy, kadang jam 12 malam Mhm. ada orang yang chat, Pak terima kasih untuk renungannya, terima kasih untuk kontennya, saya jadi dikuatkan. Puji Tuhan. Ada yang pernah bilang, Pak ada waktu nggak saya telepon mau bercerita? Saya bilang sorry saya masih sibuk. 2 jam kemudian dia WA aku, dia bilang, Pak saya nggak jadi cerita, saya udah dengerin khotbah Bapak dan saya udah dikuatkan. Nggak banyak sih, baru 1-2 orang, cuma di situ aku rasa ini bukan masalah 13 juta, 10 jutaan untuk iPhone 13, tapi bicara soal berkat yang orang dapatkan. Benar. Jadi menginspirasi itu ada harga yang harus dibayar. Ya itu sih. Dan lu kalau tanya hidupku hari ini, apa harapan dan cita-citaku? Sebenarnya for myself itu udah nggak ada. Apa? Sebenarnya? Untuk diriku udah nggak ada. Oh. Aku hanya berpikir bagaimana itu tadi, menjadi orang yang menginspirasi orang lain. Kalau nanti one day aku udah punya istri dan Tuhan juga izinkan punya anak, ya aku harap mungkin mereka bisa jadi istri, jadi anak yang bangga kalau mereka punya aku. Keren. Itu aja sih, nggak lebih nggak kurang. Oke. Lanjut. Jadi serius pula ya. Adalah. Apakah saat ini kamu merasa didukung oleh orang-orang terdekatmu? Ya, puji Tuhannya aku merasa sangat didukung oleh orang-orang terdekatku, terkhususnya orang-orang Sekinah. Puji Tuhan. Ya, singkat aja. Ya, by the way bersyukur ya punya circle ya semacam itu. Iya. Bagus, karena itu mahal. Ya, benar-benar mahal. Di tempat perantauan yang kita Itu bahkan keren. saudara sendiri nggak Nggak bisa.
nggak bisa akuin orang lain yang bahkan nggak ada hubungannya keren. sama kita malah jadi sandaran. Ya, ya sama sih dalam hidupku. Aku pun senang banget ya dengan ketemu eh, Pak Pak Nixon sama Ceher nih gitu ya. Mereka adalah orang yang memang everything lah. Menurutku Tuhan, mereka adalah kepanjangan tangan Tuhan gitu untuk hidupku. Iya, iya. Luar biasa. Luar biasa. Haleluya. Jadi itulah ya, kadang berkat Tuhan itu Tuhan bisa apa ya, Tuhan bisa memelihara hidup kita Melalui siapapun. melalui siapapun. Wow, itu amazing sih. Oke. Perubahan apa yang paling kamu nantikan terjadi dalam hidupmu? Perubahan apa ya? Ya aku pengen makin baik, makin better lah. Karena aku merasa itu tadi ya, setelah aku belajar, semakin aku belajar, semakin aku tahu bahwa aku nggak tahu apa-apa gitu. Iya. Ketidaktahuanku makin lebih banyak daripada apa yang aku tahu gitu. Iya, benar-benar. Nah, jadi setelah itu aku pengen bilang sama diriku untuk aku menjadi orang yang rendah hati gitu. Dulu aku adalah anak yang sok tahu gitu. Anak yang merasa paling tahu semua hal gitu. Ya biasanya itu orang yang nggak mau belajar. Ya, Jadi merasa dirinya udah cukup. udah cukup. Ternyata Enggak gitu. Itu sih. dari taruh di sana ya, Om? Udah aku taruh ke bawah aja. Oh. Nanti kalau dia muncul kembali ke atas berarti udah selesai. Nanti Om lupa. Makasih Ruth. Ceritakan buku atau tontonan yang sangat berdampak dalam hidupmu. Film. Kalau tontonan atau bacaan yang berdampak ya, selama ini tontonanku itu ini kayak film ya kan, dari gambarnya ini kayak komik, film. Ya. Menurutku selama ini kalau tontonan hiburan itu nggak terlalu berdampak ya, cuman sekedar hiburan aja. Kecuali kalau tontonan yang kayak firman Tuhan atau bacaan Alkitab itu yang berdampak. Tapi kalau tontonan hiburan itu selama ini ya cuman hiburan semata aja. Aku punya pertanyaan. Oke. Sebutkan 2 ya. 1. Apa ayat firman Tuhan yang sangat berdampak untuk hidup lo? Astaga. Dan yang kedua, dengar. Yang kedua, apa khotbah yang sangat berdampak buat hidup lo? Di firman Tuhan dulu ya. Nggak usah sebut ayat, mungkin lupa ayatnya nggak apa-apa lah, kata-katanya pun nggak apa-apa lah. Mungkin ini kemarin aku ingat, cuma udah lupa namanya. Ya udah kata. Ini yang benar. Lupa naruh di mana? Enggak, pokoknya ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang Ibrani kita 11 ayat 1. Iya itu. Jadi itu makanya berdampak buat aku ya. Dengan iman kita ya, kita nggak harus kayak merasa kecil. Kita nggak bakalan mampu. Kalau kita punya iman kan kita percaya nih, ya aku punya Tuhan nih, pasti aku bisa nanti. Gitu. Aku punya Tuhan yang besar. Wow. Yang kedua. Khotbah. Tapi 2 tadi yang tanya. Iya dong, kan 1 ayat 1 khotbah. Di khotbah ini yang bingung terlalu banyak, akhirnya lupa. Ya udahlah, oke, nggak usah dipikirin lah. Oke. Urutkan 3 prioritas dalam hidupmu saat ini. Bagaimana dengan tahun sebelumnya? Oke. Tahun sebelumnya itu aku pengen nikahnya itu di tanggal 10 bulan 10 2025. Oke. Baru. Tanggal 10? Bulan 10. Wah, ini bulan 10 kan masih? Oke. And then? Harusnya kemarin. Oh iya coy. Lalu? Dan gue putusnya itu tahun kemarin. Berarti rencananya agak jauh gitu ya? Ya. Oke. Harusnya, tapi itu salah satu yang diprioritaskan. Tapi karena nggak jadi kan. Ini kan ditanya tahun sebelumnya, jadi otomatis fail gitu. Oke. Tapi aku tetap menerima itu dengan, aku sudah berdamai dengan itu. Aku tidak begitu. Palingan sekarang yang diprioritaskan 1 konten. Terus karena udah terlanjur jalan, jadi tetap terus konten ini. Kalau bisa sebelum akhir tahun ini udah 1000 subscriber.
Tuh. Terus yang kedua, pendidikan. Pengen menyelesaikan pendidikan. Pengen sekolah lagi sampai doktor. Oh, keren. Nah, itu. Tuh. Sama karena udah putus ya, mungkin pengen nyari pasangan. Tapi lebih apa ya? Nggak tahu lah, itu aku banyak berdoa lah sama Tuhan. Nah, itu sih. Oke. 3 kan tadi? Nggak ingat. Ya ada 3 lah tadi dia bilang. Oke. Nah, itu aja. Bayangkan kamu sedang sekarat dan waktumu hanya tersisa 1 jam. Siapakah orang yang kamu inginkan berada di sampingmu? Apa yang akan kamu sampaikan? Wow. Ya, kalau orang yang ingin aku berada di sampingku, orang tua, saudara-saudara. Mungkin kata-kata terakhirku, apa ya? Jangan nonton komik. Nggak juga sih, kayak lebih ke permintaan maaf aja. Apalagi aku waktu kecil anak yang sangat suka melawan orang tua. Kenapa harus tunggu sampai sekarat baru meminta maaf? Kenapa nggak masih sehat seperti sekarang? Ya kan kata-kata terakhir. Pokoknya setiap saat kan kita harus minta maaf. Sekarang minta maaf kan belum tentu nantinya kita nggak melakukan kesalahan yang sama. Oke lah. Sebutkan satu hal yang selalu ingin kamu lakukan sejak dahulu dan keinginan itu tidak pernah hilang sampai sekarang. Ya itu. Sama kayak harapan ya berarti. Ya itu. Itu tadi. Iya. Keliling dunia. Keliling dunia. Oke. Dan punya itu. Ya kayak kemarin aku cerita, punya tempat yang di luar jangkauan hiruk pikuk dunia. Iya, itu sih. Berilah 3 nasihat kepada dirimu di masa remaja. Jadi bayangannya dia depanku ya, aku yang dulu di depanku. Mungkin ya. Anggaplah dia di sini, coba gimana ceritanya? Fanny atau Ruth ya. Biasanya kalau remaja itu sering yang dipanggil Ruth. Oke, gimana? Rajin-rajinlah belajar, termasuk bahasa. Karena menurutku dari semua pelajaran itu yang lebih penting adalah bahasa. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan terlalu melawan sama orang tua. Yang ketiga itu apalagi sama sayangilah nenekmu, karena selama hidup nenek itu kan, maksudnya kalau kami panggilannya Opung Boru kan, selama hidup Opung Boru kan aku, karena mama kan anak pertama, jadi aku cucu yang termasuk enggak juga abang yang pertama. Iya. Termasuk cucu yang dekat, yang paling dekat ke dia. Tapi aku juga cucu yang pernah, mungkin ya satu-satunya cucu yang pernah bikin dia nangis. Jadi terus Opung ini juga meninggalnya itu sakitnya di mulut, pokoknya udah kemana-mana nggak ada, malah dokter bilang ini penyakitnya belum bisa belum ketemu lah obatnya, pokoknya meninggalnya di rumah kami. Tapi di akhir-akhir hidupnya itu, waktu belum sekarat ya, belum sampai, aku nakal kali, disuruh ini nggak mau, melawan terus. Tapi di syukurnya ya di akhir hidupnya dia tinggal di rumah kami, jadi aku kayak ya bantu dia. Waktu dia sakit kan sama sekali nggak bisa gerak, pokoknya ikut bantu. Jadi aku merasa untung aja dia di rumahku, jadi aku sempat melakukan kebaikan buat ya membalas kebaikannya dulu sama aku, karena cucu pertama kan yang lebih dekat, jadi aku sering diajak ke kampung sama dia ya gitulah. Pokoknya sedih. Yang pokoknya apa tadi, nasihat itu yang pertama belajar, hormati orang tua, terus sayangin Opung Boru. Oke. Ya kadang memang set ya, memang kan sesuai judulnya ya, berani healing ya, jadi dia akan
mengoreksi hal-hal yang Oke, ya. Oke. Ketika berinteraksi dengan orang baru, kamu cenderung merasa excited atau malas. Mengapa? Orang baru excited sih. Excited karena ketemu. Setelah ketemu baru dari situlah. Nilai. Nilai. Oh gimana? Itu doang sih. Oke. Pernahkah ada masa kamu meragukan Tuhan? Ceritakan apa yang terjadi. Meragukan Tuhan. Ini berarti dari ini ya, Kristen gitu ya. Kalau meragukan Tuhan itu aku pernah di saat aku kan semasa kecilku itu seringan di rumah, bisa dibilang di rumah orang. Kan SD di rumah ambang, SMP di rumah pendeta Pak Ciang. Oh enggak kenal ya? Enggak. Tapi dia teman Amitor juga, gereja GPPK juga. Di SMK-nya juga aku di rumah abang, terus pindah lagi ke rumah bapak itu gitu. Jadi aku merasa kok hidupku kayak ditelantarkan banget gitu kan. Kayak ya susah banget perasaanku, selalu aja di rumah orang gitu. Aku merasa kayak Tuhan ini benar-benar ada nggak sih? Karena merasa hidupku itu nggak dekat sama orang tua, kayak tersingkirkan apa gimana gitu. Pokoknya aku jadi meragukan Tuhan, kok aku gini banget hidupnya gitu. Ya. Oke. Tunggu sama-sama mapan dulu baru menikah, atau menikah dulu baru merintis keuangan yang mapan? Menurutku sih kayaknya dua-duanya bisa aja. Tunggu sama-sama mapan dulu baru menikah itu kayak maksudnya kayaknya lebih asik ini sih. Udah mapan dulu baru menikah, jadi persiapannya udah matang gitu. Jadi nggak, kalau punya anak nggak susah. Jadi anak kita nggak usah merasa kesusahan. Gitu. Seperti yang ya. Nah ya udah, aku pilih yang pertama, mapan dulu baru menikah. Aku aja. Terus kalau nggak mapan-mapan? Kalau nggak mapan gak usah nikah. Bercanda. Ya terserah Tuhan juga pada akhirnya. Aku ya. Suatu hari terdengar suara dari langit, perhatian. Hanya tersisa 1 hari sebelum dunia lenyap. Kiamat. Makanan apa yang ingin kamu makan? Dan siapa yang akan kamu suruh memasaknya? Wow. Ada orang sih katanya masakannya enak, tapi kita nggak tahu lah guys. Kita tunggu minggu depannya. Bukan itu pertanyaannya. Aku plesetkan. Masa? Nggak gitu. Nggak jelas sekali. Ceritakan kegiatan apa saja yang ingin kamu lakukan dalam 1 hari tersebut. Satu hari tersebut. Ya bikin konten lah. Buat apa? Besoknya kiamat, bikin konten buat apa? Enggak. 1 hari sebelum. Oh dunia lenyap ya. Buat apa? Oh iya dunia lenyap. Oh enggak, kan 1 hari kan, gue bikin konten dulu bagi orang-orang yang nggak percaya Tuhan, suruh bertobat. Oke. Ya kan, itu dulu, itu maksudnya. Nah, setelah itu kalian harus percaya Yesus. Aku doakan lah kan dari situ. Kan masih ada tuh waktu yang lain. Ya udah, ya makanan nih apa yang ada di dunia ini kita makan lah ya kan, sebelum kita tinggalkan dunia ini kan. Ya kan selesai. Oke. Kalau lu apa? Hal yang mau dilakukan? Ya, tinggal 1 hari. Nah, dunia lenyap. Ya, kayaknya ya memohon sama Tuhan aja supaya dosa-dosa supaya diterima sama Tuhan. Biar namaku tertulis di buku apa Om? Kehidupan. Oh, jadi kalau mati sekarang nggak yakin masuk surga? Puji Tuhan yakin, tapi kan gimana ya? Walaupun kita udah percaya diampuni, kita sendiri kan jujur aja belum seutuhnya nggak melakukan dosa lagi kan? Nah itu. Jadi 1 hari itu berdoa terus tuh? Nggak juga. Oke lah, kita sampai di sini dulu. Okay. Kita mesti selesaikan itu dulu. Kalau kita mau main lagi aja nggak apa-apa. Oke guys, hari ini gak jelas pokoknya, bukan gak jelas ya. Nanti minggu depan kita akan bikin tag video dengan topik yang kemarin. What you do when you don't know what you do. Lah, bukan yang ini. Enggak lah, bukan. Bukan yang Oh ya, yang itu deh.
sambil kita mau menikmati makanan yang nikmat dari ibu ini. Oke, bye bye. Aduh, capek.